Membuat pencemaran aja kita bayar. Nah, bagaimana manajemen itu harus kita kelola secara terintegrasi. Jadi kunci utama dari perubahan sistem manajemen di pengelolaan sampah itu adalah di edukasi. Jadi saya selalu bilang investasi terbesar di pengelolaan sampah itu adalah di edukasi. Jadi kemudian baru kita bicara tentang teknologi setelah edukasi berjalan. Kemudian baru bicara aspek hukum, kemudian pendanaan, kemudian pemasaran. Jadi dan yang terpenting di aspek pertama itu adalah kelembagaan. Bagaimana dalam pengelolaan sampah di bank sampah ini adalah aspek kelembagaan itu penting. Tujuannya apa? Supaya teman-teman dan masyarakat dalam menggerakkan pengelolaan sampah itu tahu arahnya kemana. Kalau mereka berbadan usaha kelembagaannya KSM misalnya, arahnya jelas. Kemudian dengan yayasan, dengan koperasi, kalau kita dengan PT, itu juga jelas. Jadi manajemennya jelas, arahnya jelas, sistemnya pun jelas gitu. Jadi konsep itu pertama yang harus kita terapkan di kelembagaan. Kedua adalah aspek sosial budaya dan edukasi, itu yang kita kembangkan di bank sampah. Jadi aspek itulah yang menjadi dasar untuk mengajak masyarakat, menumbuhkan partisipasi aktif di masyarakat dengan sistem itu. Kemudian menerapkan aspek hukum, membuat aturan-aturan, menjalankan aturan-aturan yang ada. Jadi bagaimana kita mengajak bahwa aturan itu bisa dimulai dari rumah tangga, bagaimana mendidik anak-anak, kemudian di kawasan-kawasan di masyarakat. Nah, kemudian kita bikin perencanaan di pendanaan, di aspek pendanaan. Setelah tertata kelembagaan, edukasi, hukum, kita bikin perencanaan. Nah, baru kita bicara teknologi, sistem apa yang dipakai sesuai dengan pendanaan yang ada. Jadi di bank sampah ini kita bisa mulai dari tahap yang paling sederhana, hanya modal kemauan untuk mau bergerak, bentuk kelembagaan, teman-teman masyarakat itu sudah bisa bergerak sebenarnya dengan modal timbangan, buku tabungan, nama kelompok gitu. Nah, itu sudah bisa dimulai di sistem bank sampah itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita bicara aspek teknologi. Teknologi menyesuaikan dengan besaran bank sampah. Jadi kalau kita bicara teknologi, kadang padahal sebenarnya bank sampahnya belum butuh karena dia baru tahap edukasi memilah. Kemudian itu. Jadi di sistem itulah kita mengajak masyarakat untuk mau memilah sampah, mau mengelola sampah, kemudian untuk mau bekerja sama dan mendukung gerakan di lingkungan. Nah, sistem itulah masyarakat datang atau kawasan yang kita edukasi untuk mau memilah sampah dan dikelola di sini, gitu. Jadi di sini kami mengelola semua jenis sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Jadi mulai dari sampah, kalau biasa secara umum disebut sampah non organik, kalau kita biasa tidak mudah terurai, sampah yang mudah terurai atau organik, kemudian sampah residu, sampah sisa. Nah, kalau yang non-organik itu biasa kita jenis logam, kaca, kertas, plastik, semuanya kita kelola. Jadi intinya di sini kita tidak pilih-pilih jenis sampah, tapi memberi solusi terhadap masalah sampah apa yang ada. Gitu. Jadi di jalur pemasaran kami memang kita ada dari hasil olahan ini. Kalau untuk sampah non-organik kami bekerja sama dengan industri-industri daur ulang. Ada yang langsung jadi produk, ada kita juga bikin mebel dari sampah plastik, ya kemudian juga bikin papan dari plastik gitu. Jadi kita itu untuk sampah plastik, ada jadi plastik menjadi BBM, kemudian ada menjadi briket, ada menjadi RDF, kemudian itu untuk sampah non-organik. Kalau sampah kertas kita ada menjadi tempat telur, ada yang disuplai menjadi bahan baku di industri. Rata-rata kita menjadi setengah olahan, kemudian disuplai ke bahan baku industri kertas, industri plastik daur ulang, industri logam, industri kaca. Gitu. Kalau yang organik, kami bekerja sama dengan mitra-mitra kelompok-kelompok tani di masyarakat. Kami ada binaan peternak juga,
Kita ada program hotel kambing dari membuat pakan ternak gitu. Jadi bermitra dengan petani, peternak, dan dengan kelompok-kelompok perikanan di masyarakat gitu. Itu untuk pemasaran pakan ternak dan kompos organik. Untuk bekerja sama pengelolaan sampah ini, kalau di tempat ini kami bekerja sama dengan D Capital Residen kawasan SCBD Sudirman Jakarta. Kemudian di beberapa tempat lain kami juga bekerja sama dengan banyak pihak, mulai dari kawasan pemukiman, gedung, hotel, mall, apartemen, pasar, dan industri. Nah, kemudian kami juga membangun kerjasama dengan pemerintah setempat. Kalau di sini kebetulan dengan DLH Provinsi DKI Jakarta dan Sudin LH Jakarta Selatan. Nah, jadi intinya ini adalah kerjasama antar beberapa pihak. Kami sebagai mitra waste management, kawasan sebagai pemilik kawasan yang menghasilkan sampah, dan pemerintah yang memberi dorongan dan dukungan dari sisi regulasi. Permasalahan sampah di Indonesia itu memang kita perlu membenahi waste management terintegrasi di Indonesia. Nah, jadi dari konsep waste management terintegrasi itulah yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi kenapa sekarang masalah sampah di Indonesia masih sangat crowded, masih bermasalah. TPA hanya menjadi tempat tumpukan sampah yang seharusnya menjadi tempat pemrosesan sampah. Kemudian masyarakat tidak teredukasi secara intensif bagaimana sampah itu menjadi tanggung jawab penghasil sampah dari sumber. Jadi sebenarnya setiap kita, semua penghasil sampah bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Sampahku, tanggung jawabku. Nah, rasa tanggung jawab itulah yang harus terus dikembangkan dan ditumbuhkan di masyarakat kita, sehingga semua pihak itu punya rasa tanggung jawab terhadap permasalahan sampah itu. Nah, jadi dari sini, perlu ada sinergi semua pihak, memunculkan tanggung jawab semua pihak dari penghasil sampah, pemerintah, dunia usaha, semua itu perlu terbangun dalam sebuah sistem supaya pelaksanaan pengelolaan sampah kita itu bisa sistematis, terintegrasi, masif. Jadi bagaimana sistem itu bisa terbangun secara sehat supaya sampah kita tidak hanya ditumpuk. Kita untuk menumpuk sampah aja bayar gitu kan, untuk membuat pencemaran aja kita bayar. Nah, bagaimana manajemen itu harus kita kelola secara terintegrasi. Jadi kalau untuk masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, mari kita terus peduli terhadap sampah kita, karena sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Jadi kita semua wajib bertanggung jawab. Dan yang pasti untuk menyelesaikan masalah sampah kita harus memilah sampah dari sumber.